Welcome back to LDA Channel. Hai, belakangan marak isu resesi di tahun 2023. Betulkah Indonesia akan mengalami resesi? Dan ekonomi dunia benarkah menjadi gelap di tahun depan? Kita bahas bersama ya. Apakah isu Indonesia akan resesi di 2023 hanya sekedar isapan jempol belaka atau benar-benar akan terjadi? Sebenarnya bukan hoax dan belum tentu juga kita akan terpuruk dalam resesi. Jadi ekonomi dunia memang diprediksi akan mengalami resesi secara massal. Untuk saat ini, ekonomi Indonesia cukup stabil dilihat dari pertumbuhan GDP-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan terseret dalam jurang resesi. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan pesan-pesan Bapak Presiden Jokowi, kita tidak boleh lengah menghadapi situasi ekonomi tahun depan. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Untuk negara yang diprediksi akan mengalami resesi di tahun depan ada Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, ada Cina, Mongolia, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya. Indonesia menjadi negara yang memiliki kemungkinan resesi sangat kecil di Asia Pasifik. Menurut survei Bloomberg, probabilitas resesi Indonesia hanya sebesar 3%. Adapun Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi ekonomi dengan probabilitas hingga 85%. Walaupun jika Indonesia nantinya tidak mengalami resesi, namun kita tidak boleh tenang dan santai berada di zona aman. Karena resesi yang terjadi di Amerika, menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, efeknya lambat laun akan tetap dirasakan Indonesia. Yang paling awal terdampak adalah pasar keuangan Indonesia. Resesi Amerika dimungkinkan akan menekan nilai tukar rupiah dan saham. Dampak selanjutnya akan berlanjut ke sektor real. Intinya, kita tetap harus waspada. Dari tadi bicara mengenai resesi, kalian sudah paham belum pengertian resesi pada sebuah negara? Resesi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian negara memburuk ditandai dengan nilai produk domestik bruto di angka negatif, disertai peningkatan pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi real yang nilainya minus selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi sendiri sudah terjadi di Amerika Serikat 2022 ini. Walaupun dolar saat ini menguat, tapi itu adalah imbas dari kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga sehingga uang berbondong-bondong dimasukkan ke bank untuk menguatkan dolar. Sedangkan melihat dari PDB Amerika Serikat yang berturut-turut menurun, disertai dengan tingginya tingkat pengangguran, Amerika Serikat sudah bisa dikatakan resesi. Penyebab resesi yang tidak lain dan tidak bukan adalah hadirnya pandemi COVID-19. Ekonomi dunia bekerja dengan perputaran uang. Karena pandemi, perputaran uang terhambat. Dampak dari pandemi dan apa yang telah dilakukan Amerika selama pandemi menyebabkan langkah awal terjadinya kegagalan ekonomi dunia. Jadi selama pandemi, Amerika melakukan printing money gila-gilaan. Amerika mencetak uang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya memberikan uang gratis kepada warganya untuk bertahan hidup guna melakukan perputaran ekonomi. Dari kebijakan tersebut malah membuat negara mengalami inflasi. Inflasi sendiri merupakan peredaran uang terlalu banyak sehingga barang-barang ikut melonjak tinggi. Data dari Bank Dunia, sebanyak lebih dari 90% negara emerging mengalami inflasi pangan di atas 5%. Negara-negara yang mengalami inflasi akan menaikkan suku bunga guna mengurangi peredaran uang yang beredar sehingga inflasi tetap terjaga. Tetapi kenaikan suku bunga ini tidak hanya berdampak pada keinginan masyarakat untuk menabung saja. Pinjaman ke bank ataupun KPR yang memiliki bunga floating atau mengambang juga ikut naik. Kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk memperketat jumlah uang beredar di masyarakat disebut quantitative tightening. Namun dari kebijakan tersebut memiliki dampak lain bagi golongan tertentu. Salah satu dampak lain dari tightening adalah startup crash. Banyaknya startup yang runtuh karena persepsi untuk mengalokasikan investasi yang lebih menguntungkan pada low risk asset karena bunganya terus naik dibandingkan dengan investasi pada high risk asset. Walaupun bukan tentang kenaikan suku bunga ini penyebab startup hancur, tetapi ini merupakan salah satu part penyebabnya.
Tentu kalian sudah mendengar kabar mengenai startup di 2022 ini yang sudah mem-PHK karyawannya. Oke, lanjut penyebab resesi lainnya yaitu perang Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara ini memberikan dampak berupa disrupsi rantai pasok global yang kemudian menyundut inflasi bahkan krisis energi dan pangan. Peningkatan harga energi global yang signifikan membuat pemerintah kemudian menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Diketahui, krisis energi saat ini jauh lebih besar daripada guncangan minyak pada tahun 70-an. Langkah drastis Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak menjadikan sebanyak 90% pasokan minyak dari Rusia ke Eropa dihentikan. Harga gas alam melonjak ke rekor tertinggi. Gas alam TTF berjangka Belanda bahkan melonjak 264% sejak Juni 2022. Di Jerman, harga listrik meroket lebih dari 600% sepanjang tahun hingga bulan Juli. Terlebih lagi, rekor harga energi ini diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Krisis ini terjadi karena Rusia telah memangkas aliran gas alam Eropa yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa. Saat ini malah kondisinya lebih kronis lagi dengan pengiriman pipa utama ke Jerman masih belum kembali pada kapasitas semula yang disebut Moskow karena alasan teknis. Untuk krisis pangan, kita ketahui bahwa makanan pokok orang-orang Eropa adalah gandum. Jutaan ton gandum diblokir karena adanya blokade Rusia terhadap gandum Ukraina. Selain adanya blokade pengiriman gandum tersebut, ketersediaan pupuk dunia juga menjadi penyebab lain krisis pangan di tengah situasi iklim yang tidak menentu. Dan jika di tahun 2023 mendatang benar-benar terjadi resesi massal, global economic crisis benar-benar sudah di depan mata. Dampaknya orang-orang kehilangan pekerjaan, lalu tabungan yang sudah mereka kumpulkan akan terpakai. Dan yang paling tidak diharapkan yaitu sampai kehilangan rumah. Kenapa kehilangan rumah? Ya karena sebagian besar masyarakat membeli rumah dengan KPR. Bunga dari KPR tersebut adalah bunga floating atau bunga mengambang. Ketika suku bunga naik, maka bunga yang harus dibayarkan dari kredit KPR tersebut jelas lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan di tahun depan supaya kita dapat menyikapi dan bersiap-siap? Yang pertama, stay liquid. Investasikan harta yang kita miliki pada low risk asset. Contohnya pada simpanan cash, lalu kita dapat membeli juga reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Simpan di aset yang tidak terlalu fluktuatif atau tidak ada lock up periodnya. Yang kedua yaitu menyimpan dana darurat untuk memproteksi diri kita. Siapkan dana darurat lebih banyak daripada masa pandemi kemarin. Dana darurat dapat disimpan di aset liquid seperti RDPU dan RDPT, juga dapat disimpan di asuransi. Tetapi yang sifatnya liquid ya, atau mudah dicairkan. Yang ketiga adalah tidak melakukan penambahan hutang yang bersifat konsumtif. Jika terpaksanya harus hutang untuk hal-hal yang produktif, maka perlu dilakukan proyeksi yang tepat dan evaluasi ulang apakah perlu dilakukan, apakah bermanfaat, atau malah menjadi liabilitas. Apabila memiliki hutang yang bunganya floating, jika memungkinkan, maka lunasi segera mungkin. Lalu sebaiknya kita mencari side income di luar pendapatan rutin kita. Penambahan pendapatan lainnya ini akan berguna jika harga-harga kebutuhan pokok beranjak naik. Kurang lebih seperti itu ya persiapan kita yang perlu kita lakukan untuk menghadapi ekonomi di tahun depan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.